Jadi di Excel itu berbeda dengan Word. Untuk Word, nah kalau kita buka Excel, semua tampilan Excel ini kotak-kotak, ya, kotak-kotak semua. Kalau di Word kita mau buat tampilan kotak-kotak kan harus ngambil insert table, ya kan, baru jadi tabel kotak-kotak. Kalau di Excel nggak perlu, kamu nggak perlu ngambil dari sini kemudian tabel, walaupun di sini ada. Ini dia sudah tabel semua. Kemudian ini ada huruf A, B, C, D. A, B, C, D ini sama dengan di Word. Ini kita namakan kolom kalau ngebloknya dari atas ke bawah. Bedanya di Word nggak ada tulisan ABC nya. Kalau di Excel dia ada kolom A, kolom B, kolom C, dan seterusnya. Ini nggak berhenti di kolom ada STU, ya kan. Ini nggak berhenti di kolom Z, dia masih terus, ya kan? Masih terus, ada banyak. Nah, ke bawahnya juga sama, dia nggak berhenti di nomor 23. Ini bahkan ribuan. Kalau kita cek di sini, kontrol bawah. Ini kalau kamu tarik terus ini ribuan. Jadi kalau kita mau buat kotak-kotak atau buat tabel, ini sudah tabel semua. Ini ada A, B, C, ini namanya kolom kalau kita ngebloknya begini. Nah, terus ada 1, 2, 3. Ini kita namakan baris kalau di Excel. Nah, kalau kita ngebloknya posisi begini nih, ini namanya baris ketiga sampai baris ke-9. Kolom A sampai kolom O. Bukan ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, bukan. Kolom A sampai kolom O. Nah, ini baris ketiga sampai baris ke-9. Baris 1, 2-nya mana? Ini 1, ini 2. Bisa dipahami? Nah, terus ini kalau kita ngetik nih, kita ngetik misalnya, terus mau di print, ini nggak ada kotaknya loh, ya kan? Kosong. Jadi kalau kita print kayak kita ngeprint Word, kosong tanpa kotak. Nah, supaya dia muncul garisnya, ada tampilan garis, ini kita buat garisnya. Bukan menggunakan insert tabel, tapi pakai border. Kalau di Word kita ada border and shading, ada di sini, ya kan. Nah, kalau di Excel ini tampilannya semua ada di menu home. Di menu home ini ada yang namanya merge cell atau merge and center. Kalau dibuatkan ada layout merge cell. Kalau di Excel merge and center, ya kan. Menunya ada di home. Kemudian ada insert, ada delete, ada format. Ini semua ada di home. Kalau di Word dia ada di dua tempat, ada yang di layout, ada yang di desain. Dan yang di layout apa? Ini delete, ada format tambahan tabel. Ini sama dengan yang di Excel, ya kan? Kalau mau ngasih garis sama ada di home, jangan kamu cari desain, nggak ketemu, ya kan. Di home di sini ada tulisan font, di atas tulisan font ini ada gambar kotak namanya border. Jadi bingkainya ngambil dari sini. All border ini semua ada garisnya. Kalau mau kita pilih-pilih ya berarti ngambilnya dari sini, border, more border. Ini sama dengan kalau di Word border and shading.
Kalau di Excel more border, tampilannya seperti ini. Ya, bisa dipahami. Nah, terus untuk Excel ini kan sudah nih garis bingkainya. Itu ada menu-menunya, ya kan, ada ini namanya menu bar. Menu bar itu kalau kita nulis di sini nih, ternyata ada yang mau kamu perbaiki di sini. Kalau kamu langsung ketik, hilang, ya, ketimpa. Memperbaikinya kayak mana? Ini diklik, bisa dari sini formula bar. Bisa juga menggunakan klik 2 kali. Kalau mau cepet, klik 2 kali aja, lebih enak. Jadi jangan diklik, kamu nulis, hilang. Nah, terus ada penulisan rupiah. Jadi di Excel itu kita dipermudah akuntansinya. Ya, kita pakai Excel akuntansi. Kita dipermudah untuk ngitung rumus uang. Misalnya kita mau jumlahkan gaji karyawan nih, misalnya ada gaji karyawan 1 orang dapatnya 500.000. Ini kita akunting. Ini per orang dapatnya sekian, ya kan. Yang bawahnya ini misalnya sampai 10 orang nih, sama gajinya, nggak ada yang dibedakan. Bawahnya nggak usah ditulis lagi. Ini kan kita udah nulis nih. Di sini ada kotak kayak titik hitam. Cari panah, warna hitam. Kalau panah putih, ini kita mau ngedit tulisan atau mau ngerubah tulisan. Kalau dia panahnya seperti ini, panah ada plus tapi panah, ini fungsinya untuk geser tulisan, mau dipindahkan kemana gitu kan. Kalau dia ada plus tapi hitam seperti ini untuk narik rumusnya, tarik ke bawah. Jadi kalau kamu punya misalnya ada 10 karyawan nih, gajinya sama semua, tarik aja rumus. Di sini ada penjumlahan misalnya, nggak usah cari kalkulator, ada rumus sum, hitung otomatis. Kalau misalnya ada si B nih atau si C, kalau nggak berangkat ada potongan, ya kan. Misalnya kalau nggak berangkat seminggu, dia gajinya hanya 400.000. Enter. Ini sudah berubah. Gaji jumlah total di bawah udah otomatis berubah sendiri tanpa dihitung ulang gitu. Nah, ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, kemudian ada, coba buka latihan 1. Latihan 1 buka nih. Di situ ada fungsi sederhana, ada tabel jam mengajar, ya kan. Di sini ada nomor, nama instruktur, tanggal, jam keluar, jam masuk, ada jumlah, ada honor per bulan, jumlahnya kan sama semua. Nah, ini kita tarik rumus seperti ini kalau dia sama semua. Terus di sini ada jumlah jam, 24 jam, 25 ke bawah itu ngurut apa enggak? Kalau dia berurutan, tulis aja 1, 24 jam. Yang bisa otomatis, buat otomatis. Di situ ada jam masuk. Kalau dia bisa otomatis, buat otomatis. Kalau nggak bisa ya berarti kita tulis satu-satu. Nah, dicoba 745. Ada AM. Enter. Tarik rumus. Jangan. Kalau dia berurutan, tarik. Tapi kalau dia loncat-loncat nih kayak tanggal lahir, ada 12 Januari di bawahnya 15 Juni, itu kan nggak berurutan.
Nah, itu baru ditulis satu-satu. Kita nggak bisa gunakan rumus. Nama instruktur juga sama, tulis biasa manual. Penomoran di situ 1, di bawahnya ada 2. Nah, ini kalau kamu nulis sampai 100 capek. Ya kan? Kalau bisa tarik rumus, tapi nariknya bukan kayak ini. Nariknya harus 2 kotak. Kalau kita tarik 1 kotak nih, misalnya nomor 1 aja, jadinya 1 semua ke bawah. Kalau kita nariknya nomor 2 aja nih, jadinya nomor 2 semua. Biar dia berurutan, 2 kotak, 1 dan 2, tarik. Kamu mau narik sampai 100 ya sampai 100 nanti. Syaratnya harus 2 kotak. Beda dengan ini tadi, 1 kotak bisa kan? Ini bisa. Gitu. Tapi sama semua. Nah, ini berurutan, tapi kan dia berbeda, bukan penomoran seperti ini. Nah, terus ada penulisan nomor di situ. Kita tulis di sini nomor. Di sebelahnya ada nama instruktur. Kita tulis nama instruktur misalnya. Nah, itu nama instruktur nyebrang ke kolom C. Sekarang kalau dia nyebrang begini, kamu mau nulis di sini atau di sini? Di D. Ya. Nah, kalau kita tulis tanggal lahir misalnya, itu nyebrang juga. Kolom berikutnya kamu nulis di sini. Sekarang kalau kolom ini tak lebarin, ada kolom kosong nggak kepake? Terus ini buat apa? Jadi kalau tulisannya nyebrang seperti ini tetap kita tulis di kolom ini, walaupun dia ini nutup, biarkan, kan ketutup nih, hilang. Nanti kita format supaya nggak ketutup. Pakai apa? Di home, menu home ada web text. Fungsinya apa? Supaya dia bisa jadi 2 baris seperti ini, 2 baris atau 3 baris. Kolomnya lebar. Tinggal dirapikan. Jangan samakan dengan Word. Kalau Word ngelebarin kolom, kamu enter. Jadi di sini. Kita enter, kan lebar. Nah, kalau Excel, kamu ngelebarin ini, niatnya yang sebelah sini mau dilebarin, kamu enter, pindah ke kolom bawahnya. Ada caranya untuk ngelebarin. Jadi Excel jangan samakan dengan Word. Kalau Word kita pakai untuk ngetik surat menyurat, bikin proposal, makalah, kayak gitu. Tapi kalau Excel kita pakai untuk akuntansi atau bikin belangko. Kalau di pemerintahan ada yang pakai akuntansi, kalau di sekolahan biasanya bikin belangkonya, kotak-kotaknya. Karena kalau kita bikin belangko pakai Word lebih lama, enak pakai Excel lebih cepat. Bisa dipahami? Ini tadi menggunakan web text. Ya kan, yang otomatis buat otomatis kalau bisa. Kalau nggak bisa ya berarti tulis manual. Terus ada judul tuh. Judul ini dia di tengah. Jangan kamu tulis di tengah begini. Nulisnya tetap di kolom A baris pertama. Kan dia mepet nih, ya biarin, karena nanti kalau kita print nih dia nggak mepet. Ya kan? Kalau kamu nulisnya di bawah sini, ya ketika di print jaraknya nanti agak jauh. Ada jarak di sini. Jadi ini tetap di kolom A baris pertama. Ini kolom, ini baris. Nanti kalau mau rata tengah selesaikan dulu ketikan yang ada di kotak.
Kalau udah selesai buat kotaknya, ya kan. Nah ini kita blok, kita mau buat rata tengah, kita blok sampai dengan kolom I. Kenapa kolom I? Kotak terakhir ada di kolom I. Kalau kotak terakhir ada di kolom F, ya kan, berarti kita ngebloknya sampai dengan kolom F. Jangan kelebihan sampai dengan kolom G. Jangan begini. Tetap berhenti di kolom yang bawahnya, ikutin yang bawah. Jadi Excel itu berbeda dengan Word. Kalau Word kita ngeditnya dari atas ke bawah, kalau Excel kita ngeditnya dari bawah ke atas. Edit dulu yang sini, baru rapikan yang atas. Kalau nulis tetap dari atas, cuman ngerapihinnya, rapikan dulu yang bawah, yang di dalam tabel. Kalau yang di dalam tabel sudah rapi, baru yang atas dirapikan. Ikutin yang bawah, merge and center, atau kalau di Word ada merge cell. Kalau di Word kan biasanya kita begini, blok merge cell ini. Kalau di Excel bahasanya merge and center, dipanjangkan ya. Nah, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Nggak ada. Ada yang tanyakan nggak? Nggak ada. Nah, terus untuk ngecilkan tabel. Kalau di Word kita ngecilkan tabel ini dari mistar nih. Nah, kalau di Excel ini kita pakai kolomnya, kolom A dikecilkan, kolom B lebarin kalau mau dilebarin. Kolom, ya kan. Ini nggak ada mistar di Excel. Kalau Word kita pakai mistar. Nah, ada pertanyaan? Nggak ada. Kita tutup. Dicoba.